Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Ini masih surat An-Nisa juznya 4. Ayatnya yaitu ayat 15. Para pemirsa diharap menyediakan Qurannya masing-masing. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ballati ya'tina al-faqisata min nisaikum fastashhidu alaihina arba'ata minkum fa in syaitu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunal maut aw yas'alallahu lahunna sabila. Dan wanita-wanita di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji, walati yatinal faksata minasaikum, wanita-wanita yang dari kamu yang melaksanakan perbuatan keji, yaitu perselingkuhan, ya, perzinaan, maka fastashhidu alaina arba'ata minkum, persaksikan oleh kamu sekalian atas mereka itu, yaitu 4 orang saksi dari kamu. Fa'in saidu famsikuhuna fil buyuti, maka jika kamu telah memberikan saksian menyatakan bahwa mereka telah berbuat tidak baik, maka tahanlah mereka di rumahnya hatta yatawaffahunal maut, sampai kematiannya. Wah, berat ini hukumannya ini. Jadi perempuan yang ketangkap basah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan sirong, kalau ketangkap basah ada saksinya 4, maka itu harus ditahan di rumah sampai mati. Au yas'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan jalan yang lain baginya. Nah, jalan lain yang dibuat oleh Allah baginya yaitu telah turunnya surat An-Nur, di mana pada surat An-Nur itu dijelaskan orang yang telah bersuami itu berbuat keji itu dirajam, maksudnya dikubur sampai di atas leher, lempari batu kepalanya sampai mati. Kalau yang melakukan itu orang-orang yang belum kawin, itu dipukul, didera sampai 100 kali. Dan itu jalan untuk menghindari dia tadi ditahan di rumah sampai mati tadi. Itu jalan yang lain Allah membuat seperti itu. Waladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Nah, 2 orang yang melakukan perbuatan yang keji itu, salah seorang dari kamu, 2 orang dari kamu, mestinya itu, fa'adhahuma, maka hukumlah keduanya itu, disuruh hukum. Fa'in taba wa aslaha faridhu anhuma, maka jika keduanya itu bertobat dan melakukan perbaikan, bertobat menyesali perbuatannya dan tidak melakukan lagi dan menghentikan perbuatan jahatnya itu dan memperbaikinya, faridhu anhuma, biarkanlah mereka itu keduanya. Innallaha kana tawwabar rahim, sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat, maha belas kasihan. Nah, justru karena Allah itu sifatnya memberi tobat, ya, ghafurur rahim, memberi tobat, mengampun dan belas kasihan, maka Allah merintahkan, ya, kalau memang dia itu bertobat dan mau memperbaiki diri, ya, dengan beramal soleh, maka disuruh biarkan. Innamat taubatu Allahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakimah. Sesungguhnya penerimaan tobat oleh Allah itu bagi orang-orang yang melakukan perbuat jahat karena bodohnya. Jadi dia berbuat jahat, berbuat tidak baik karena dia tidak tahu bahwa itu
dilarang kalau dilakukan lah, karena dia belum tidak tahu lalu berbuat jahat seperti itu namanya dia melakukan dosa, melakukan kejahatan karena kebodohan. Nah, kalau orang demikian sumayatubuna min qarib, kalau kemudian mereka itu bertobat segera, ya, setelah melakukan lalu menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, bertobat pada Allah, sumayatubuna min qarib, dia melakukan tobat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya secara segera, faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah menerima tobat mereka itu. Maka Allahu aliman hakimah, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi yang mudah diterima tobatnya itu yaitu perbuatan jahat yang disebabkan dia tidak tahu bahwa perbuatan itu dilarang, ya, begitu. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna syai'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala ini tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kufar ulaika atatna lahum adzaban alima. Tidak ada tobat atau bukanlah tobat itu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan perbuatan maksiat. Lalu hatta idza hadara aqdumul maut, baru setelah sampai dia itu akan mati dia menyatakan bertobat. Nah itu tidak diterima tobat seperti itu. Dia lama berbuat kejahatan, ya. Lalu kalau diingatkan tidak mau. Tapi dia punya prinsip, sudahlah nanti kalau saya sudah tua, sudah mendekati ajal, saya akan tobat. Lalu dia mengatakan pada waktu sudah sakit keras mau mati itu, mengatakan apa katanya? Ini tubtul an, sekarang aku tobat. Ya gitu. Itu tobat itu tidak diterima. Sebab banyak di kalangan masyarakat Indonesia itu orang yang karena hanya sibuk karena pekerjaan, entah jadi apalah, pekerjaan yang sebagai abdi negara itu. Kalau sudah merasa jadi abdi negara, wah sudah itu mesti yang harus dilakukan nomor satu. Soal ibadah itu urusan pribadi, wah tidak usah dilaksanakan, tidak apa-apa. Lah itu gak benar di hadapan Allah. Sebab memang manusia itu oleh Allah diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah. Banyak contoh umpamanya, ya di kalangan polisi, di kalangan militer, karena kesibukan tugasnya, umpamanya karena perang, karena dan sebagainya, kesibukan seperti itu, lalu terpaksa sulit dalam melaksanakan sholat, lalu tidak sholat. Itu enggak benar. Padahal sholat itu dapat dilakukan dengan mudah. Artinya kalau dalam longgar, keadaan longgar itu salat biasa. Kalau tidak, bisa dengan duduk, bisa sambil berbaring, ya kan? Wudu tidak ada air, bisa tayamum. Intinya sholat itu dalam kondisi apapun mestinya tidak boleh ditinggalkan. Sebab saya pernah mengaji di suatu daerah, ada seorang ibu yang bertanya, kebetulan anaknya itu bekerja atau bertugas sebagai polisi. Apa katanya? Bagaimana Ustadz? Kalau anak saya itu baru bertugas, ya, tugas negara, lalu dia terlalu sibuk, banyak pekerjaan sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat. Itu bagaimana? Boleh tidak meninggalkan sholat dalam rangka meninggalkan tugas seperti itu? Nah jawab saya, ya jangan begitu dong. Masalah salat itu urusan yaitu beribadah pada Allah dan itu diperintahkan, hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan apapun itu tidak boleh meninggalkan sholat itu. Itu saya katakan itu. Tapi masya Allah dijawab seperti itu rupanya tidak berkenan di hatinya. Lalu lain kali sudah tidak ikut pengajian. Nah begitulah. Jadi masalah sholat ibadah itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sampai orang sakit keras pun masih boleh salat, bisa berkedip saja, dengan berkedip saja itu sebagai isyarat dia boleh itu salat seperti itu karena kondisinya memang tidak mampu. Makanya masalah ibadah sholat itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
Jadi tidak boleh dengan alasan apapun, hanya masalahnya tugas, apalagi tugas negara, lalu meninggalkan peribadatan. Kalau diingatkan, sudahlah besok kalau saya sudah pensiun, nanti saya aktif akan rajin ibadah pada Allah, akan bertobat. Nah, tobat yang model begitu tuh sesuai dengan ayat ini tidak dibenarkan. Apalagi sudah menjelang akan mati baru akan tobat, itu tidak diterima tobatnya itu. Dan juga yang tidak diterima tobatnya, yaitu orang-orang yang walalladzina yamutuna wahum kufar, orang yang pada waktu mati dalam keadaan kafir. Ya, orang mati dalam keadaan kafir. Jangankan sudah mati dalam keadaan kafir, baru orang yang itu sakit keras, yang sudah mengorok, ya, roh sudah ada di tenggorokan, itu tobatnya tidak diterima. Oleh karena itu, masalah tobat ini perlu diperhatikan betul. Tobat itu bisa diterima oleh Allah kapan saja, dalam artian tempo setahun yang akan datang menjelang kematian, setengah tahun menjelang kematian, sebulan menjelang kematian, seminggu menjelang kematian, sehari menjelang kematian. Nah, kalau malam meninggal, siangnya bertobat, itu sudah diterima. Tapi kalau posisinya sudah nafas sudah ada di tenggorokan, itu sudah tidak bisa diterima tobatnya. Ini masalah tobat-tobat kayaknya dibicarakan mengenai tobat itu. Allah memberi aturan mengenai tobat itu. Jadi tobat itu diterima, yaitu kalau orang itu melaksanakan kegiatan karena dia tidak tahu persoalannya, gitulah. Tidak diterima tobatnya orang yang pada waktu sudah dia itu menjelang akan ajal, meninggal. Ajal akan datang baru tobat itu tidak diterima. Dan juga orang yang mati dalam keadaan kafir itu juga tidak diterima tobatnya. Wa ulaika atatna lahum adzaban alima. Dan bagi mereka yang bertobat dengan model seperti tadi, tobatnya setelah akan mati dan sebagainya itu, bagi dia itu telah disediakan bagi mereka itu siksa yang pedih karena ditolak tobatnya. Yaitu apa? Siksa yang pedih itu ya masukkan neraka jahanam.